Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya dan semoga kalian masih tetap belajar dengan semangat. Dan terima kasih kalian yang sudah klik tombol subscribe dan loncengnya sehingga saya masih bersemangat sampai hari ini membuat video-video terbaru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan, kemudian hewan atau tumbuhan langka serta cara pelestariannya. Untuk kalian yang sedang belajar di Mapel IPA, dan ini bisa dipakai untuk tematik kelas 6 pada tema 1 bagi kalian yang sedang belajar tematik. Nah, pengenalan dulu awal-awalnya adalah bahwasanya setiap makhluk hidup harus berkembang biak agar jenisnya tidak punah. Hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan generatif dan vegetatif. Nah, hari ini kita khususkan yaitu belajar tentang hewan berkembang biak dengan generatif. Ini perkembangan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena bertemunya sel jantan dan betina ya. Kemudian perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3 jenis atau menjadi 3 cara. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3 jenis atau 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara ovipar, yang kedua dengan cara vivipar, dan yang ketiga dengan cara ovovivipar. Yuk kita langsung bahas satu-satu mulai dari vivipar. Nah, vivipar atau bertelur, bagaimanakah? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, jika ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, maka kita bisa menyebutnya dengan ovipar. Cara termudah adalah O. O ini seperti telur, maka bertelur. Itu aja cara mudahnya. Nah, ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, induknya tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia. Mamalia itu adalah menyusui. Kemudian tidak memiliki kelenjar susu, yang selanjutnya biasanya termasuk keluarga atau golongan hewan unggas. Dan induknya mengerami telur hingga menetas. Itu adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Contohnya, kemudian telur berada di luar tubuh induknya karena menetas ya, jadi telurnya dikeluarkan dulu. Contohnya adalah bebek, ada ayam, kemudian dan dari golongan burung. Itu hanya contoh sekilas saja. Selanjutnya yaitu beranak atau vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri hewan vivipar adalah 1. Memiliki kelenjar susu, kebalikannya dengan ovipar. 2. Memiliki daun telinga. Yang ketiga, penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Nah, kebalikannya tadi yang ovipar bukan rambut, tetapi lebih ke bulu. Kebalikannya. Selanjutnya, hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Tadi masih ingat kan bahwasanya hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Lalu ini adalah contohnya. Kemudian ini ada sapi, ada lumba-lumba. Dan ada juga kuda. Contohnya, masih banyak yang lain? Tentu, pastinya banyak. Nah, selanjutnya adalah ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Bukan bertelur dan melahirkan ya, tapi ada prosesnya bertelur dulu baru melahirkan. Nah, perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan, ciri-cirinya adalah dimiliki oleh hewan yang embrionya dibungkus dalam telur. Jadi embrio itu adalah bakal anak barunya. Kemudian embrio tidak dari induknya, tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian bayi hewan menetas dalam tubuh induknya. Dan yang selanjutnya adalah tidak memiliki rahim. Nah, ceritanya begini. Jadi dalam hewan itu kalau ovovivipar, dia itu memiliki telur dalam tubuhnya. Nah, embrionya itu mendapat makanan bukan dari induknya, tetapi dari cangkang telurnya. Setelah itu, telur dalam tubuhnya ini akan menetas. Setelah menetas, baru keluarlah
hewan baru itu, atau yang disebut sebagai melahirkan. Jadi sebelumnya telur itu menetas di dalam tubuhnya induknya terlebih dahulu. Contohnya adalah ular, ikan pari, kemudian adalah kadal, dan cicak, atau lebih seringnya pada hewan melata ya. Nah, ini adalah konsepnya, ada yang lebih unik, maksudnya selain tadi ada yang unik lagi. Hewan apakah ini? Ya, betul, itu adalah hewan platypus. Nah, platypus itu unik sekali. Platypus tidak berkembang biak dengan bertelur. Platypus itu berkembang biak dengan bertelur. Jadi dia golongan ovipar. Tetapi dia juga termasuk golongan mamalia, menyusui. Saya ulangi lagi bahwasanya platypus itu adalah ovipar. Seharusnya dia tidak menyusui, tetapi kenyataannya platypus ini termasuk golongan mamalia atau menyusui. Dan bentuknya unik, seperti paruhnya ini seperti bebek dan lain sebagainya. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Namun sayangnya ada sekitar ratusan jenis hewan atau tumbuhan ya yang terancam punah atau disebut sebagai spesies langka. Hewan dan tumbuhan langka di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah harimau Sumatera. Ada komodo yang dari NTT. Kemudian ada merak, ada badak bercula 1, kemudian ada anoa dari Sulawesi, kemudian ada burung cendrawasih yang berasal dari Papua. Kalau dari golongan tumbuhan yaitu Rafflesia arnoldi atau disebut sebagai patma raksasa. Kemudian ada bunga bangkai, selanjutnya ada anggrek hitam. Nah, teman-teman semuanya, berikut adalah cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka tersebut. Jadi cara ini digunakan agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah selamanya. Yang pertama yaitu dengan cara pelestarian in situ. Apa sih pelestarian in situ itu? Yaitu pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Jadi tanpa kita memindahkan hewan atau tumbuhan tersebut, tetapi kita bisa melestarikannya. Nah, dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan mendirikan suaka marga satwa, yang kedua dengan hutan lindung, dan yang ketiga adalah dengan mendirikan taman nasional. Selanjutnya adalah dengan cara pelestarian ex situ. Pelestarian yang dilakukan di luar pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Artinya kita bisa mengeluarkan atau membuat tempat khusus, tapi tidak di tempat aslinya. Contohnya adalah dengan mendirikan taman safari, kebun binatang, kemudian penangkaran, lanjutnya adalah kebun botani. Nah, cara termudah adalah jika in itu artinya dalam, ex adalah keluar, dianggap itu aja. Berarti kalau in aslinya, kalau ex di luar aslinya. Selanjutnya, ternyata tumbuhan itu di sekitar kita banyak sekali. Dan pastinya setiap tumbuhan itu memiliki manfaat yang berbeda-beda bagi kehidupan kita. Contohnya adalah kunyit. Kunyit ini bisa dimanfaatkan untuk obat dan pewarna makanan alami. Selanjutnya adalah pohon kina bisa dipakai untuk obat malaria. Daun jambu sebagai obat sakit perut. Pandan sebagai pengharum makanan alami. Kemudian tumbuhan kumis kucing digunakan untuk obat batu ginjal. Dan selanjutnya adalah jahe untuk menghangatkan tubuh kita jika kita buat minuman. Nah, apakah masih banyak tumbuhan yang lain untuk manfaat bagi kita? Tentu pasti banyak, tapi kali ini saya hanya berbagi sampai di sini saja. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Itu adalah jenis-jenis hewan, kemudian jenis hewan langka dan tumbuhan langka, serta
cara pemanfaatan tumbuhan di sekitar kita. Semoga bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk kalian mata pelajaran IPA dan tematik kelas 1 dan tematik kelas 6 maksud saya pada tema 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.